Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Ini berkaitan lagi-lagi dengan gaya Gus Zaka ya. Reng mature juga ini orang. Jadi Gus Zaka ini, ya saya tetap saja menghormati beliau sebagai seorang yang berilmu ya. Tapi meskipun terkadang terikat atau yaitu terperosok ke dalam pemahaman taklid buta, artinya tidak bisa membebaskan diri dari kelompok-kelompoknya yang tentu saja merupakan syarat kepentingan kelompoknya gitu. Itu yang menjadi permasalahan ketika membahas bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah ini memang ada di kalangan sahabat, ada yang berbuat hasanah atau tidak gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, di antara perkataannya Zakka yang bisa kita dengar begini ya. Ini perkataan Zakka mengutip perkataannya Zainal Abidin sebagai berikut. Tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah hadir sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Jadi sekarang kalian bisa paham bahwa Ustadz Zainal itu menyampaikan narasi hujah menurut dia, sementara yang ditolak dengan hujah dia itu adalah ucapan Sayyidina Umar, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ucapan juga Abu Syamah. Biar kalian paham, bukan saya menyerang Ustadz Zainal, tetapi biar kalian ngerti siapa yang diserang oleh Ustadz Zainal, yaitu ulama-ulama bahkan sekelas sahabat. Itu kesimpulan Zakka, artinya menyimpulkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Begitu kurangnya bacaan Zakka atau referensi Zakka ketika mendefinisikan bid'ah yang masih terbelenggu pemikiran dari kelompoknya bahwa bid'ah hasanah itu ada itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu seolah-olah bid'ah hasanah. Ini konyol nih, menurut saya sangat konyol nih. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Syamah siapa itu juga adalah bid'ah hasanah. Tapi kita bahas dulu ya pengertian bid'ah. Ini saya mengertikan bid'ah sesuai dengan beberapa pengertian. Yang pertama berkaitan dengan perkataan Ibnu Hajar Asqalani. Jadi perkataan Ibnu Hajar Asqalani ini pernah dibahas juga oleh Zakka dulu, yaitu istilah al-muhdasat bi fathid dal jam muhdasat wal muradu biha ma uhdisa. Jadi al-muhdasat itu yang dimaksud yaitu dari bi fathid dal dengan dibaca fathah ya, muhdasat. Kemudian muhdasat yang berarti wal muradu bihi ma uhdisa. Kalau dilihat di sini perkataannya itu istilah muhdasat ya, istilah muhdasat itu adalah segala sesuatu yang baru yang diada-adakan. Walaisa lahu aslun. Nah, ingat ini ya. Ingat, ini perlu ini Ibnu Hajar Asqalani. Walaisa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi urfi syari'
bid'ah. Yaitu kalau kita lihat yang tidak ada asalnya dalam syariat, itu dinamakan dalam ta'rif syar'i. Jadi itulah yang dinamakan dalil dengan istilah bid'ah. Tidak ada asalnya dari syariat. Ini jelas sekali ya. Walaisa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi urfi syar' bid'ah. Ini pengertian Ibnu Hajar. Kita bahas di sini aja dulu. Artinya memang pengertian bid'ah ini menurut Ibnu Hajar Asqalani sesuatu yang tidak berasal dari syariat atau tidak ada asalnya dalam syariat. Kemudian wa ma kana lahu aslun yadullu 'alaiha syar'i falaisa bibid'ah. Nah, jadi kalau padanya ada asalnya yang didalilkan oleh syariat, yang menjadi dalil syariat, falaisa bid'ah, maka tidak bisa disebut bid'ah. Jadi ini pembicaraan syariat. Ini juga pernah dibahas oleh Zaka dengan Salafi Surabaya kalau nggak salah ya. Tidak bisa disebut bid'ah kalau ada asalnya dalam syariat. Sedangkan fal bid'atu fi urfi syar'i madmuma bi khilafil lughah. Nah, ini perlu Zaka baca itu lanjutan dari Ibnu Hajar Asqalani. Fal bid'atu fi urfi syar'i, adapun bid'ah menurut ta'rif syar'i itu adalah madmumah, yaitu tercelah. Madmumah itu menurut syar'i, jadi tidak ada bid'ah hasanah. Yang bilang bid'ah hasanah itu ada berarti salah baca kitabnya Ibnu Hajar Asqalani. Bi khilafil lughah, berbeda dengan bahasa. Berbeda dengan bahasa, yaitu fa inna kulla syai'in uhdisa ala ghairi misalin. Ini menurut bahasa. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya, yusamma bid'ah, itu juga disebut bid'ah. Sawaun kana mahmudan au madmuma, baik itu yang terpuji atau tercela. Jadi kalau mahmudan ini menurut fi urfi syar'i itu ada yang disebut dengan istilah lahu aslun yadullu alaihi syar'i, di mana syariat itu menjelaskan dalil-dalilnya gitu. Maka itu tidak bisa disebutkan bid'ah. Sedangkan dalam bahasa dikatakan di sini fa inna kulla syai'in uhdisa, maka segala sesuatu yang diada-adakan ala ghairi misalin. Kalau dalam istilah siapa namanya yang kemarin dibahas oleh saya, ikut pengajiannya Zaka itu, cuma memang saya tidak masuk karena saya ingin tahu aja gitu. Jadi bi khilafil lughah, berbeda dengan bahasa. Fa inna kulla syai'in, maka sesungguhnya segala sesuatu uhdisa, yang diada-adakan ala ghairi misalin, yang tidak ada contohnya. Kalau dalam istilah as-Satibi itu ala ghairi misalin sabik, tidak ada contoh sebelumnya,
tidak ada contoh sebelumnya, yusamma bid'ah, maka itu juga dinamakan bid'ah. Sawaun kana mahmudan au madmuma, apakah itu bid'ah terpuji atau tercela. Itu bid'ah hasanah namanya. Kalau menurut bahasa bisa disebut bid'ah hasanah, tetapi itu sebenarnya tidak bid'ah. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lihat di sini, wa ammal bid'ah wa ammal bid'ah fa huwa jam'u bid'atin. Jadi jam'u bid'ah. Adapun al bid'ah, maka itu adalah jamak dari bid'ah. Jadi al bid'ah itu adalah jamak dari bid'ah. Wahiyya kullu syai'in, yaitu segala sesuatu laisa lahu misal, yang tidak ada contohnya. Taqaddum fasas apa dikatakan fayasmulu lugatun ma yuhmadu wa yudhammu, yaitu secara bahasa bid'ah meliputi segala sesuatu baik yang terpuji maupun yang tercela. Itu sebabnya kemudian ada bid'ah hasanah dan bid'ah, yaitu bid'ah dhalalah. Itu bahasa itu. Kalau dari sisi definisi, tapi menurut syariat semua bid'ah, karena bid'ah ini sudah dikenal dalam urusan agama gitu, ad-din, bukan dalam urusan jual beli, bukan dalam urusan, karena Nabi Muhammad intinya kan ditugaskan untuk agama, dinul Islam, yaitu terutama berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kalau dipahami itu, jadi di sini wa in waradat fil mahmud fa'ala ma'naha lugawi. Coba Zaka. Jadi jika disebutkan hal bid'ah itu dikatakan bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, fa'ala ma'naha lugawi, ya, maka yang demikian disebut bid'ah bahasa, secara bahasa itu. Secara bahasa itu jelas. Jadi kalau misalnya Umar melaksanakan tarawih, itu karena ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang menjadi perselisihan, apakah Umar itu melaksanakan salat tarawih 23 atau Umar melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Ini yang menjadi perselisihan, karena adanya dua hadis yang berbeda, sedangkan imamnya sama-sama menggunakan Tamim Ad-Dari. Ya. Jadi kita baca dari sana, apakah yang dikerjakan Umar itu bid'ah hasanah? Tidak. Kalau secara bahasa iya, secara syar'i tidak. Tidak termasuk kepada bid'ah dia. Karena solat tersebut pernah dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah. Dan dalam masa tenggang perjalanan Rasulullah hingga beliau meninggal sampai kepada Umar, para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat tarawih walaupun berkelompok-kelompok di masjid. Baca lagi sejarah itu. Artinya selain itu perbuatan Nabi juga takrir Nabi, karena Nabi sendiri selama hidupnya tidak pernah menghalangi sahabat berkelompok-kelompok di masjid melaksanakan sholat tarawih. Itu barangkali ya yang perlu dipahami. Jadi tidak termasuk bid'ah dalam pengertian syar'i dia, tapi bid'ah dalam pengertian lugawi, karena ada contoh sebelumnya gitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dalam Ibnu Katsir kan begini, coba ini Ibnu Katsir ya, coba bisa dibaca itu tafsir Ibnu Katsir ya.
juz 1 yaitu 398. Wal bid'atu ala qismaini. Bid'ah itu ada dua macam. Nah, ini menjawab bagi mereka-mereka yang sok bid'ah hasanah tapi tidak ngerti bid'ah hasanah. Tarotan takunu bid'ah syar'iyyah. Ya. Dikatakan kadang ia disebut bid'ah syar'iyyah. Bid'ah syar'iyyah seperti apa menurut Ibnu Katsir? Kaqaulihi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu syar'iyyah. Jadi tidak ada bid'ah melainkan sesat semuanya gitu. Itu menurut syariat. Jadi ini urusannya kalau disebut bid'ah, kita paham. Kalau para sahabat ini paham apa yang dimaksud bid'ah, sudah paham tuh. Beda dengan kita berusaha ngotak-ngatik kata bid'ah itu semau-mau kita itu. Seolah-olah kita ini lebih bijak dari para sahabat, lebih bijak dari Ibnu Katsir, lebih bijak dari para ulama fikih sekelas Ibnu Hajar Asqalani yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kemudian disebutkan ini tarotan takunu bid'ah syar'iyyah. Terkadang disebut bid'ah syariat itu karena fa inna, yaitu kaqaulihi seperti sabda Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dalam hadis lain. Juga Ibnu Katsir menyebutkan wa tarotan takunu bid'ah lugawiyah. Dan terkadang disebut bisa lugawiyah, yaitu menurut bahasa. Jadi mahmudah atau bid'ah hasanah itu lugawiyah. Artinya jika dipastikan itu bid'ah hasanah, misalnya jika dipastikan itu bid'ah mahmudah, artinya dulu itu pernah dilaksanakan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diamalkan oleh para sahabat dahulu kala itu. Ini ya. Yang bodoh itu kadang-kadang jika dikaitkan dengan peristiwa nubuah. Yang paling bodoh itu jika dikaitkan dengan peristiwa nubuah. Ketika seorang sahabat Nabi misalnya baca Sami Allahu liman hamidan hamdan ila akhir itu yang panjang, apa dikatakan oh itu seorang sahabat berbuat bid'ah, itu tolol menurut saya. Di zaman Nabi itu disebut dengan apa yang disebut dengan nubuah, zaman nubuah. Tidak semua yang muncul di zaman Nabi itu kemudian direstui oleh Nabi. Ada yang disetujui, ada yang tidak. Artinya itu bagian dari nubuah. Tidak semuanya diizinkan diamalkan. Termasuk masalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu bukan bid'ah, itu pekerjaan sahabat yang ditakrir oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi. Karena masuk dalam dunia, masuk dalam kategori nubuah Nabi itu sudah. Di mana wahyu bisa muncul melalui banyak orang, yang kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan bahwa itu adalah bagian dari sunnah. Enggak sulit memahami itu kok. Yang sulit itu mereka yang menuhankan akalnya, bermain dengan akal. Bermain dengan akal. Nah, di sini kita lihat misalnya seperti perkataan Ibnu Katsir, wa taratan takunu bid'ah lugawiyah. Terkadang yaitu kategori bid'ah lugawiyah seperti kaqaulihi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yaitu anjami'ahu iyahum ala salati tarawih wa istimrarahum, yaitu nikmatul bid'ah hadihi. Ini menurut Ibnu Katsir lugawiyah karena pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi benar dikatakan oleh Zainal Abidin, udahlah zakat. Zakat itu kalau dibandingkan dengan Zainal Abidin ya tidak ada apa-apanya. Jangan merasa ini, harusnya Anda datang ke sana bertanya, kalau seperti orangnya Anda kan begitu itu. Bertanya. Ya kan orang-orang Anda begitu. Coba kalau berani hadapi zakat dan sebagainya. Wong Anda sendiri takut menghadapi dia kan. Cuma main corong-corong di kawasan Anda sendiri gitu. Di jemaah Anda sendiri. Kalau saya memang dengan gaya-gaya itu sudah. Saya ini orangnya ahli debat. Ya, orangnya ahli debat saya itu. Madura itu kawasan saya berdebat dulu itu. Tanya saja kepada siapa namanya, ya, Kiai Haji Musfik, antum kalau tidak percaya itu. Kiai Haji Musfik. Kiai Haji Musfik itu Kiai Karai. Tanya saja antum gimana saya kalau berdebat. Dengan kiai-kiai di Sumeneb itu dulu biasa, dianggap biasa-biasa saja. Nggak seperti sekarang ini itu. Kalau sekarang kan tendensinya kebencian kepada Wahabi. Kalau dulu nggak ada kebencian kepada Wahabi itu. Tapi sudah saya lakukan. Itu saya masih anak-anak, masih muda. Ada menggunakan alat yang disebut dengan intercom. Mungkin ada yang ingat tuh, yang seusia saya itu akan tahu gitu. Yang seusia saya yang lahir di zaman Jepang ya. Jangan Jepang. Itu mungkin tahu Madura itu kayak apa dulu. Kalau diskusi itu mulai dari Aing Pojaraja, Karang Cempaka Buluto, Sera Tengah, Sera Timur, sampai gulu-gulu itu loh dulu. Pakai kawat intercom debatnya itu. Itu biasa-biasa aja, nggak seperti sekarang ini. Ini sekarang ini semua mau jadi guru gitu. Kalau dulu berdebat, diskusi. Ji Hepni, lulusan Haji Hepni ini lulusan An-Nuqaya gulu-gulu. Wah, luar biasa dia. Bukan saja menguasai bidang ilmu nahu, tapi juga muhadasahnya lancar, saya pahami dari Ji Hepni itu. Tapi dia itu ingin tahu rahasia kok bisa, misalnya Ustadz Zul itu kok bisa begini. Saya tunjukkan aja kitabnya nih, baca kitabnya sendiri, Pak Kiai. Saya hormati kok dia. Baca sendiri kitabnya. Mungkin saya yang salah. Dia mengangguk-anggukkan kepala. Lah pengertian sunnah satu contoh ya. Ini Kiai Sera Tengah ini. Waktu saya tunjukkan, ini kok pengertiannya sunnah kok beda ya Ustadz Zul, antara sunnah fikih dengan sunnah usuluddin. Ya beda. Saya bilang gitu. Kalau ini kan menurut istilah ilmu hadis, menurut istilah ulama-ulama hadis. Ini menurut istilah fikih. Kalau disebut sunnah itu artinya mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Tapi kalau fikih kan lain. Pengertiannya jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu beda jauh artinya. Tapi kalau sunnah menurut Nabi itu kan langkah-langkah Nabi, perjalanan Nabi, yaitu takrir Nabi, ucapan Nabi. Kan begitu tuh. Jadi beda sekali. Kemudian ditunjukkan kitab nih, baca kitab Usulus Sunnah, baca. Jadi nggak ada masalah itu. Memang saya sih tidak secerdas beliau, tetapi saya itu bisa membuat mereka mengerti itu. Dari sisi, karena saya memang prosesnya beda dengan yang lain tuh. Nggak punya proses pola-pola ya, seperti yang dikembangkan oleh mereka. Dan saya tidak pernah, dulu tidak ada isu-isu Wahabi itu. Saya sudah berbicara seperti itu. Ya, sekarang setiap saya berbicara berkaitan dengan bid'ah, langsung Wahabi. Aduh, parah ini. Jadi orang yang selalu berbicara Wahabi sebenarnya mereka ini tidak punya dalil. Itu bukti kebodohan mereka menurut saya. Bukti kebodohan ahlul bid'ah itu ketika menjawab dengan hanya sekadar bisa berwirid Wahabi 33, Wahabi 33, Wahabi 33. Parah itu Wahabi. Wahabi dijadikan dikir setiap hari itu. Al-Wahhab. Nah itu ya, jadi jelas sekali di sini Ibnu Katsir menggolongkan perkataan Umar bin Khattab itu sebagai bid'ah lugawi. Nah itu menggolongkan perkataannya orang-orang
itu sebagai bid'ah lugawi. Bahkan Imam Malik manistahsan faqad syara'a. Siapa yang beranggapan adanya bid'ah hasanah, dia telah menciptakan syariat. Ya, beranggapan. Kalau lain lagi dengan Ibnu Umar kan, kullu bid'atin dalalah. Meskipun semua orang berpandangan itu adalah bid'ah hasanah. Kan seperti itu kalau Ibnu Umar, putranya Umar bin Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar. Kemudian kita lihat juga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sama enggak dengan Ibnu Hajar Asqalani? Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai'un. Wah, coba itu. Apa dikatakan? Faqauluhu, perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, yaitu dari sudut susunan kalimatnya atau min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai', tidak satu pun yang keluar dari perkataan Rasulullah. Itu menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sama dengan Ibnu Hajar Asqalani tadi, sama. Apa Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan itu? Walaysa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi urfi syar' bid'ah. Jadi dari menurut syariat, semua yang mengada-ngada itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Jadi tidak beda dengan Ibnu Al-Hafidh juga ini. Kalau ada Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini Al-Hafidh Ibnu, ada juga Al-Hafidh Ibnu Katsir tadi, ini juga pakai Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi saya pakai perkataan Al-Hafidh. Apa yaitu perkataannya tadi? Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai'. Wa huwa aslun azim min usuluddin. Jadi min usuliddin. Itu jadi itu adalah yaitu pokok-pokok yang agung dalam agama. Jadi pokok-pokok yang agung dalam agama. Wa huwa syabihun biqaulihi, itu serupa dengan firman, dengan sabda Nabi, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Fa kullu man ahdasa syai'an wa nasabahu ila din, dan menisbatkannya kepada agama, dan dia menisbatkannya kepada agama, walam yakun lahu aslun minad dini, dan tidak ada asalnya dari agama, yarji'u ilaih, itu harus dikembalikan kepada ad-din, maka dia termasuk bid'ah, ya. Fahuwa dhalalah, itu termasuk bid'ah dhalalah. Wad-din bari'um min, agama itu terpisah darinya, berlepas diri dari pendapatnya orang-orang seperti itu. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqad, entah apakah itu dalam persoalan perkara-perkara i'tiqad, awil a'mal awil aqwal, apakah itu perbuat amal-amal ataupun akwal perkataan, li dhahirati wal batinati, baik zahir ataupun batin. Itu. Nah, kemudian apa dia mengatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf. Saya jelaskan lagi sedekah. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf. Kalau enggak betul ya bacaan saya betulin lah.
Gimana lah antum betul? Yaitu manistahsan ba'dal bid'ah, orang yang beranggapan baik sebagian bid'ah atau hasan, bid'ah, adanya bid'ah hasanah, fa inna madzalika fil bid'ahil lugawiyah, maka itu masuk dalam kategori bid'ah lugawi, la syar'iyyah, bukan menurut syariat. Paham? Jadi di situ kalau ada ulama salaf berpendapat manistahsan tadi, yaitu orang yang beranggapan baik terhadap sebuah amaliyah ya, itu disebutkan kalau menurut bid'ah bahasa dia tidak termasuk bid'ah sebenarnya. Dikasih contoh, min dzalika qaulu Umar radhiyallahu an, di antaranya adalah perkataan Umar bin Al-Khattab lamma jama'an nasa, yaitu tatkala mengumpulkan manusia fi qiyami Ramadan, pada waktu qiyam Ramadan. Kalau dulu kan tidak ada istilah tarawih, ini kan baru ya. Istilahnya saja kalau dulu itu yang paling banyak yaitu qiyam Ramadan. Istilah tarawih ini tidak dikenal di zaman Nabi, tidak ada ya. Zaman Nabi itu disebut dengan qiyam Ramadan. Kalau saya sih tidak pakai niat salat tarawih, kalau saya pakai niatnya itu qiyam Ramadan. Ya silakan mau diperdebatkan, debatkan aja. Fi qiyami Ramadan ala imamin wahid fil masjid, yaitu mengumpulkan seluruh manusia di bulan Ramadan dengan satu imam dalam satu masjid. Wa kharaja wara'ahum yusalluna kadalik. Nah, itu ya, dikatakan setelah mereka pun keluar melakukan juga, itu disebut oleh Umar, yaitu ni'matul bid'ah hadihi. Jadi itu artinya ini karena kita kalau buka sejarahnya Umar itu ya, sejarahnya Umar. Kenapa Umar dijadikan patokan? Ulama pasti itu siapapun ulamanya yang dijadikan patokan itu pasti Umar. Di zaman Rasulullah, tarawih itu dengan satu imam. Ya, tarawih dengan satu imam. Dengan 11 rakaat. Kemudian itu dilaksanakan 3 hari oleh Rasulullah, 3 malam. Sesudah itu Rasulullah tidak melaksanakan lagi karena khawatir diwajibkan. Riwayatnya kan begitu. Tetapi para sahabat itu berkelompok-kelompok, bikin shaf sendiri-sendiri. Para sahabat nih ada kelompoknya masing-masing, melaksanakan sholat qiyam Ramadan ketika itu di zaman Nabi. Tapi Nabi membiarkan. Tidak, artinya Nabi ini tidak melarang. Itu yang disebut dengan takrir Nabi. Kemudian di zaman Umar dikembalikan lagi, disatukan sebagaimana di zaman Nabi itu, dengan imamnya Tamim Ad-Dari. Satunya siapa itu ya? Kalau kita lihat, itu yang menjadi imam ketika itu, yaitu fi kulli rak'atan, dikatakan itu fi kulli rak'atin, setiap rakaat mi'ataini ayat, yaitu 200 ayat. Satu rakaat itu sebanyak 11 rakaat. Tapi dalam hadis lain yang kalau kita bandingkan, yang mengatakan 23 rakaat tuh, itu lemah. Itu di zaman Umar ya. Umar memberikan perintah amara Umar memerintahkan, kalimatnya begitu itu dengan 11 rakaat. Sampai banyak orang-orang tua ketika itu muttaqian, yaitu apa, memegang tongkat itu. Nah, di sini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa bid'ah hasanah itu memang tidak ada di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti
yang dilakukan oleh yang tidak seperti yang disimpulkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Itu perkataan dari beberapa ulama yang jelas-jelas sekali. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah, hadisnya, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum lailata walakinnani khasiyat an tu'rada alaikum salatul lail fataqizu anha. Jadi amma ba'du, sesungguhnya keadaan kalian tidaklah samar bagiku di malam tersebut, yaitu iman dan semangat kalian dalam beribadah, akan tetapi aku merasa khawatir ibadah ini akan diwajibkan. Itu ketika masalah tarawih itu. Jadi ini ada hadisnya ya. Itulah yang kelak kemudian menjadi banyak perbincangan. Itu sebenarnya sangat banyak sekali. Pendapat-pendapat ini akan saya bahas khusus nanti mengenai bid'ah ya, baik dari sisi dalil juga dari sisi pendapat. Bahkan kalau kita pahami dari sisi pendapat itu banyak sekali. Ibnu Abdul Bar mengatakan fihi anna qiyam Ramadan sunnatun min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mandubun ilaiha marghubun fiha. Nah, itu kan. Jadi dalam hadis tersebut itu ada faedah bahwa salat tarawih di bulan Ramadan termasuk di antara sunnah-sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan dan dianjurkan untuk melakukannya. Itu. Jadi memang ada dalilnya salat tarawih itu. Itu ya bagian dari penjelasan saya berkaitan dengan bid'ah hasanah memang tidak ada. Artinya kalau mau bahas secara ilmiah lah, jangan terlalu logika dipakai. Logikanya itu logika ilmiah gitu. Logika yang berangkat dari nalar kitab-kitab yang sudah ada. Apa sih arti bid'ah hasanah gitu? Sehingga kita tidak terjebak kepada pemahaman yang salah tentang bid'ah hasanah. Tidak seperti umumnya, oh ini bid'ah hasanah, pokoknya ngomong bid'ah hasanah. Tahu nggak tahu itu. Ini barangkali dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.